Bayangin, uang lo itu kayak mantan. Belum sempet lo pegang erat-erat, tiba-tiba udah dipotong biaya admin duluan. Itulah yang lagi rame banget sekarang. Bank Mandiri resmi naikin biaya top up GoPay dan tarik tunai tanpa kartu per Juli ini. Viral banget. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Mulai 15 Juli 2026, Bank Mandiri menaikkan biaya top up GoPay dari Rp1.000 jadi Rp1.200 per transaksi. Selain itu, tarik tunai tanpa kartu lewat Livin, Bank Mandiri juga dikenakan biaya Rp500. Ini bukan omongan doang, udah diumumin resmi di website mereka. Kenaikan ini kelihatan kecil, tapi buat yang sering transaksi, bisa bikin jengkel. Pengumuman ini keluar pada awal Juli 2026, dan langsung berlaku tanggal 15 Juli. Jadi, transisi yang cepat banget. Bukannya dikasih waktu adaptasi, tiba-tiba langsung diterapin. Banyak yang baru sadar pas mau top up atau tarik tunai, tahu-tahu ada biaya tambahan. Pasti kaget, kan? Sebelumnya, biaya top up GoPay di Bank Mandiri cuma Rp1.000 dan udah bertahan lama. Begitu juga tarik tunai tanpa kartu dulu gratis. Nah, sekarang naik. Ini sebenarnya bagian dari tren bank-bank di Indonesia yang mulai monetisasi layanan digital. Tapi kenapa sekarang? Mungkin karena tekanan biaya operasional atau strategi bisnis. Detailnya, setiap kali lo top up GoPay via ATM Mandiri, Livin, Bank Mandiri, atau Mandiri Cash Management, MCM, lo kena biaya Rp1.200, sebelumnya Rp1.000, berarti naik 20%. Sementara tarik tunai tanpa kartu via Livin, kena Rp500. Ini per transaksi, loh. Kalau sebulan lo top up 10 kali, berarti tambahan biaya Rp2.000, lumayan. Yang menarik, biaya ini berlaku di semua channel Bank Mandiri, termasuk ATM dan mobile banking. Jadi, nggak ada cara buat menghindari fee kecuali pindah ke bank lain atau pakai metode lain. Tapi, tarik tunai tanpa kartu kan praktis, apalagi kalau lo lupa bawa ATM. Sekarang jadi berbayar. Banyak yang menganggap kenaikan ini sepele. Cuma Rp200 kok. Tapi kalau diakumulasi dalam setahun, bisa ratusan ribu. Belum lagi kalau lo sering transaksi e-wallet. Ada juga yang kira biaya ini cuma sekali, padahal setiap transaksi. Ini miskonsepsi yang perlu diluruskan. Fakta sebenarnya, biaya admin itu dipotong otomatis setiap lo melakukan top up. Misalnya lo top up Rp100.000, yang masuk ke e-wallet cuma Rp98.800 setelah dipotong biaya. Jadi, jangan kaget kalau saldo nggak sesuai. Ini beda dengan biaya bulanan atau biaya transfer. Bagi pengguna aktif e-wallet, dampaknya langsung terasa. Biaya tambahan ini bikin pengeluaran membengkak. Misalnya, anak kos yang tiap bulan top up buat beli makan, bayar tagihan, DLL. Bisa jadi tambahan biaya Rp 10-20 ribu per bulan. Uang segitu bisa buat beli gorengan, loh. Untuk memberikan gambaran lebih jelas, lihat grafik berikut. Transaksi top up e-wallet di Indonesia terus naik setiap tahun. Bank Mandiri memproses jutaan transaksi per bulan. Dengan kenaikan Rp200 per transaksi, pendapatan tambahan mereka bisa mencapai miliaran rupiah per bulan. Bayangin, dari kenaikan kecil aja bisa dapat untung gede. Kedepannya, mungkin kita bakal lihat perubahan perilaku. Orang bisa mulai males top up e-wallet dan balik ke tunai, atau beralih ke bank lain yang belum naikin biaya. Bisa juga e-wallet itu sendiri yang nanti menyesuaikan. Atau malah ini jadi sinyal bahwa layanan digital banking akan semakin banyak biaya. Coba lihat dari sisi bank, Bank Mandiri bilang kenaikan ini untuk meningkatkan kualitas layanan digital. Tapi, apakah masyarakat siap? Jangan-jangan ini cuma alasan buat nambah pendapatan. Di sisi lain, bank juga perlu berinvestasi di teknologi. Jadi, ada trade-off. Tapi yang penting, transparansi dan sosialisasi yang baik. Bandingkan dengan bank lain, BCA, BRI, dan BNI untuk beberapa layanan serupa masih gratis atau lebih murah. Misalnya,
Top up GoPay di BCA via mobile banking masih Rp0, tapi transfer antar bank di semua bank pada umumnya berbayar. Jadi, bagi yang sering transaksi, membandingkan biaya antar bank bisa menghemat banyak. Di media sosial, reaksinya ramai. Banyak yang protes, bikin meme, dan thread curhat. Tagar Bank Mandiri makin mahal sempat trending. Ada yang bilang, dulu gratis, sekarang dijual. Lainnya menyindir, gajian aja belum, udah kepotong admin aja. Emosi publik jelas terlihat. Kontroversinya, apakah kenaikan ini wajar? Beberapa pakar berpendapat bahwa biaya layanan digital memang perlu untuk sustainability. Tapi, dari sisi konsumen, ini memberatkan. Apalagi tanpa pemberitahuan yang cukup. Bank Mandiri dituduh tidak transparan. Ada juga yang membandingkan dengan bank lain yang masih gratis. Ngomongin kenaikan biaya, ingat kasus serupa di bank lain. Misalnya, BCA pernah naikin biaya transfer antar bank. Atau OVO yang dulu gratis, sekarang ada fee. Polanya sama, awal-awal gratis, setelah adopsi tinggi, baru dikenakan biaya. Jadi, ini strategi bisnis yang umum. Tapi tetap aja bikin kesal. Nah, yang paling mengejutkan, ternyata Bank Mandiri baru saja menggelar aksi donor darah dalam rangka HUT ke-28 dengan tema "Satu Langkah Darimu, Sejuta Harapan Untuknya". Kok rasanya ironis ya? Di satu sisi ngajak berbagi, di sisi lain makin memberatkan nasabah. Mungkin ini yang bikin publik tambah geram. Atau jangan-jangan ini cara mereka balikin biaya? Entahlah. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Kenaikan biaya ini memang kecil, tapi efeknya besar. Ini mengingatkan kita untuk lebih kritis terhadap biaya-biaya tersembunyi di layanan keuangan digital. Jangan malas cek mutasi, dan jangan ragu pindah kalau ada yang lebih murah. Intinya, uang kita yang jaga. Gimana menurut lo? Apakah lo setuju dengan kenaikan ini, atau malah kesel? Komen di bawah. Jangan lupa share video ini biar teman-teman lo juga tahu. Siapa tahu bisa bantu mereka lebih waspada. Sampai jumpa.